Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya M. Sairin dari jurusan Ahwalus Sosiah. Oke, langsung saja kepada yang terhormat Ibu dosen, yaitu Ibu Hayatul Mursidah MPD. Jadi di sini saya akan mempresentasikan kembali tentang pembahasan kesantunan berbahasa dan keterampilan berbahasa. Kesantunan berbahasa ini terbagi dua. Yang pertama yaitu kesantunan berbahasa berdasarkan linguistik, dan yang kedua kesantunan berbahasa berdasarkan pragmatik. Yang pertama, kesantunan linguistik, yaitu adalah kesantunan yang dinilai dari segi bahasanya. Kesantunan linguistik ini memiliki 4 faktor penentu. Panjang pendeknya tuturan, semakin panjang pendeknya tuturan semakin santun, begitu sebaliknya. Contoh, minjam pulpen berbeda dengan bolehkah saya meminjam pulpenmu. Faktor urutan, jika kalimat perintah ini dilakukan di awal, maka akan terkesan tidak santun, begitu pun sebaliknya. Kita contoh kalimat perintah yang di awal, segera bersihkan kelas ini karena kita akan melakukan rapat. Akan berbeda jika seperti ini, hari ini kita akan melakukan rapat, segera bersihkan kelas ini. Dengan urutan seperti itu akan terdengar lebih santun. Intonasi dan isyarat-isyarat koneksi. Intonasi sangat berpengaruh saat kita berbicara. Tinggi naiknya intonasi kita, menekan atau tidaknya intonasi kita, kemudian disebutkan tadi isyarat-isyarat koneksi. Apa itu isyarat-isyarat koneksi? Jadi isyarat-isyarat koneksi itu adalah mimik wajah kita, bahasa tubuh kita, ekspresi wajah kita. Itu juga menentukan kesantunan kita. Ungkapan penanda kesantunan. Seperti apa itu kata kesantunan? Jadi kata kesantunan itu seperti ini, contoh: maaf, tolong, mohon, dan lain-lainnya. Kesantunan pragmatik. Kesantunan pragmatik ini dinilai dari maknanya. Makna dari sebuah tuturan. Kita akan membahas kesantunan pragmatik ini dituturkan melalui kalimat pernyataan atau pertanyaan. Sebenarnya isinya ini menunjukkan untuk orang lain, tapi kita rangkum sebaik mungkin dengan kalimat pertanyaan atau pernyataan, atau disebut dengan interrogatif. Contoh, sebenarnya saya ingin menyuruh kalian, tapi kita kemas sebaik mungkin dengan kalimat deskripsi. Contoh, kursi ini kotor sekali, di mana saya akan duduk. Nah, tentu saja ketika seseorang berbicara seperti itu, secara tidak langsung akan melakukan tindakan untuk membersihkannya. Berarti kalian berhasil, walau secara tidak langsung. Jadi pembahasan yang kedua tentang keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan sebuah gagasan, pesan, dan informasi. Adapun media bisa menggunakan tulisan atau lisan. Bahasa memiliki peran penting untuk terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Seseorang bisa dikatakan santun bisa dinilai dari bahasa ataupun tutur katanya dan cara berbicaranya. Perlu kita ketahui
ada 4 aspek dalam berbahasa, yaitu yang pertama menyimak, berbicara, menulis, membaca. Yang pertama menyimak. Menyimak ini merupakan hal penting dalam berbahasa, dan menyimak berbeda dengan mendengarkan, karena menyimak sudah pasti mendengarkan, tapi mendengarkan belum tentu menyimak. Setiap orang pasti melakukan menyimak, seperti menyimak pelajaran, berita, dan lain-lain, baik menggunakan media tulisan atau lisan. Yang kedua, keterampilan berbicara dapat dilakukan oleh semua orang, tetapi berbicara yang terampil bisa dilakukan oleh orang tertentu. Berbicara ini pada umumnya diartikan sebagai suatu penyampaian maksud, ide, pemikiran, seperti isi hati. Yang ketiga, keterampilan menulis. Menulis ini bisa untuk berbagai tujuan. Ada untuk mengekspresikan diri, dan juga untuk menyampaikan informasi pembaca. Ada juga untuk menghasilkan sebuah karya. Dan yang terakhir, yang keempat, keterampilan membaca. Membaca ini akan mendapat informasi dari penulis. Membaca juga mempunyai beberapa tujuan. Ada yang hanya untuk hiburan dan untuk mengisi waktu luang. Ada juga untuk mendapatkan informasi. Bisa membaca dengan keterampilan membaca ini berbeda. Jadi mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan tentang pembahasan kesantunan berbahasa dan keterampilan berbahasa. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wassalam. Terima kasih.